Puji Tuhan, syukur saat pagi menjelang siang ini kami boleh bisa berkumpul di tempat ini, boleh datang ke tempat ini, kita adalah memuji menyembah nama Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati pikiran kita fokuskan pikiran kita fokus untuk memuji Tuhan dan membawa kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Di saat ini mari kita sama-sama sujud menyembah kepada Tuhan.
pagi hari ini ketika kami datang dengan kesungguhan hati kami. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami mendapat kelegaan, kami mendapat berkat, mendapatkan sukacita dari kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada saat pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dalam tangan kuasa Tuhan membimbing, Tuhan menyertai, dan dalam setiap hati kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus.
Tuhan. Tuhan luar biasa. Tuhan selalu sanggup dan turun tangan memulihkan, menyehatkan, menyembuhkan segala harapan kita. Tuhan pasti tetap sanggup. Kita akan juga pujian kita yaitu aku diberkati. Kita percaya apapun seberapapun dan semua itu memiliki ukuran masing-masing dan kita tetap bersyukur kita diberkati. Kita pujikan, aku diberkati.
Tuhan sudah biasa ujian dari bawah tanah, bahwa Tuhan telah membantu kita, KPP kita, dan Tuhan telah menyediakan tempat kita untuk surga juga. Dengan ujian yang bisa membangun iman kita, kita tetap mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan adalah guru membantu kita dan Tuhan dari kita. Selanjutnya kita memberikan suatu persembahan bagi Tuhan, dan yang bertugas kami mohon untuk maju ke depan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Kristus pada hari ini berdoa untuk persembahan. Puji Tuhan, sedang dijalankan kita ini ujian yang aku diberkati, aku diberkati. Firman itu menjadi kekuatan dan firman
sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kalau aku saat ini boleh berada di tempat ini pun Tuhan, itu karena anugerah-Mu, karena kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk duduk tenang mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu inilah yang meneguhkan hati kami, sehingga setiap hari ada selalu ucapan syukur yang dapat keluar dari kehidupan kami, karena kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang jauh dari sempurna ini, Engkau sucikan dan kuduskan, dan biarlah setiap perkataan ini adalah benar-benar dari Engkau dan Tuhan sendiri yang berbicara dan berkuasa atas firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini dengan tema iman di tengah badai. Iman di tengah badai. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin tahu apakah dari sekian anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini ada yang tidak punya masalah dalam hidupmu. Apakah betul? Yang tidak punya masalah, tidak punya pergumulan, tidak punya sesuatu yang rindu untuk didoakan, dipergumulkan dari Allah. Kira-kira ada betul? Ada betul? Berarti semua ada. Termasuk yang berdiri di sini pun juga tentu masalah, persoalan, roda, badai hidup itu ada. Tetapi firman Tuhan pada siang hari ini berbicara bahwa iman di tengah badai. Artinya walaupun badai itu ada dalam kehidupan bulan panjenengan, iman harus tetap ada. Tetapi terkadang karena badai, karena masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, terkadang ini yang memendam iman bulan panjenengan, sehingga seharusnya di tengah badai itu kita harus semakin beriman kepada Tuhan. Tetapi terkadang badai masalah itulah yang mematikan iman bulan panjenengan, sehingga rencana Tuhan yang besar itu yang seharusnya terjadi di dalam hidup bulan panjenengan, hal itu tidak terjadi. Karena apa? Di tengah badai kita mati imannya, kita mengalami lemah iman, kita tidak ada iman pengharapan kepada Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan pada siang hari ini mengajarkan kepada bulan panjenengan iman di tengah badai. Kita akan buka di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-41. Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai ke-41. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa menyimak dengan seksama. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ke 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah
hidup, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di belakang tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ketika murid-murid berada di tengah badai, mereka ketakutan meskipun Yesus ada di perahu yang sama. Ketika badai datang menyerang perahu itu, murid-murid semua mengalami ketakutan. Padahal apa? Yesus berada di perahu itu juga. Ya, inilah yang saya katakan bahwa ketika kita itu memandang badai atau masalah dalam kehidupan ini terlalu besar, melebihi dari iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka iman itu menjadi kecil atau mungkin bahkan gak ada. Ya. Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus berlayar dan Yesus duduk di belakang. Tetapi tiba-tiba ada badai menerjang perahu itu. Saat itu karena badai yang besar, maka murid-murid itu gak sadar kalau dia itu ada Yesus sebenarnya yang bersama dengan dia. Dia takut, terlalu sibuk dengan takut bagaimana supaya air yang masuk ke dalam perahu itu bisa diteru, ya, bisa dibuang kembali ke lautan, sehingga apa? Sehingga kapalnya tidak tenggelam. Dia sibuk dengan kecemasan, dia sibuk dengan kekhawatiran. Pada Yesus ada bersamanya, Tuhan bersamanya, Dia segalanya, Dia yang bisa melakukan segalanya dalam hidupnya. Tetapi karena dia takut, karena dia khawatir dengan badai yang besar tadi, maka dia sibuk ya, bagaimana supaya selamat, bagaimana dia membuang air yang masuk ke dalam perahu, dibuangnya, datang lagi dibuangnya. Sibuk itu terus, dia nggak sadar ada Yesus bersama dia. Seringkali Bapak Ibu, badai di dalam hidup saya dan saudara membuat kita ini lupa siapa yang menyertai kita. Ketika kita dihadapkan pada masalah yang besar dalam hidup saya dan hidup saudara, terkadang kita lupa bahwa ada Yesus Kristus yang selalu ada bersama saya dan saudara. Ketika badai datang, ketika masalah datang dalam hidupmu, terkadang kita lupa sebenarnya ada Yesus di dalam hidup. Tetapi mengapa terkadang kita lupa sehingga iman ini tidak menjadi kuat? Justru karena masalah, karena badai yang datang dalam hidup dan saya dan saudara. Terkadang kita ini merasa menjadi lemah. Soalnya kepoyong ini, masalah kepoyong ini. Artinya justru yang seharusnya kita itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, justru yang seharusnya kita itu beriman, yakin, berpengharapan kepada Tuhan. Tapi seringkali kita justru dalam badai, dalam masalah, iman kita menjadi lemah. Maka judul firman Tuhan saat ini, iman di tengah badai. Ketika badai datang, ketika masalah datang, mari kita semakin beriman, kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak bisa kita kasih dalam Tuhan. Mari kita renungkan bersama pada saat ini bagaimana iman itu. Iman itu bukan berarti badai akan segera hilang, bukan. Iman bukan berarti badai itu akan segera hilang dari hadapan, bukan.
Tetapi iman adalah kepastian atau pengharapan yang pasti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan perahu kita tenggelam. Jadi jangan berpandangan bahwa iman maka segera akan tenggelam. Justru iman itu adalah kepastian, pengharapan yang pasti. Kita berharap bahwa Tuhan tidak akan membiarkan perahu kita tenggelam. Meskipun masalah datang, meskipun badai dalam hidup ini datang, tetapi iman itu harus selalu berpengharapan, harus selalu tertuju kepada Tuhan bahwa saya beriman, saya berharap meskipun saat ini aku belum melihat mata kepalaku dengan bukti bahwa ada sesuatu yang akan kebaikan itu nyata dalam hidup ini. Meskipun mata kita belum melihat jawaban Tuhan itu nyata di dalam hidup saya dan saudara, tetapi iman yang dimaksud iman adalah kita tetap berharap, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkanmu, tidak akan menterlantarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan perahu kita itu tenggelam. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan masalah demi masalah dalam hidup saya dan saudara itu akan terus dan terus berlaku. Pasti ada jawaban, pasti ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu kita kasih dalam Tuhan. Saat situasi tampak di luar kendali kita, percayalah bahwa Yesus dialah yang akan mengendalikan segala situasi atas hidup saya dan saudara. Jadi kita memiliki iman itu berarti kita selalu berharap, walaupun saat ini kita belum merasakan kebaikan Tuhan, belum melihat kebaikan Tuhan, tetapi iman itu harus selalu berpengharapan, selalu berkata bahwa Tuhan pasti menyelesaikan semua masalahku. Iman akan berkata pasti Tuhan akan memberikan jawaban yang terindah dalam hidupku. Iman akan berkata bahwa hidupku itu tidak akan tenggelam, tetapi hidupku selalu dalam penyertaan Tuhan. Maka di dalam Ibrani pasal 11 dan 1 kita akan belajar di sana tentang iman itu. Bagaimana iman itu? Apa iman itu? Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Ibu ya. Apa tuh iman itu? Kita akan bersama belajar tentang iman itu dan bagaimana contoh iman itu dan bagaimana kita harus bersikap dengan iman itu di dalam menghadapi badai hidup kula panjenengan. Ibrani pasal 11 ayat 1 ini firman Tuhan. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ketika mungkin saat ini kita masih ada di dalam badai atau masalah, maka ketika engkau memiliki iman, maka berarti engkau berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Selalu berharap bahwa aku percaya ketika aku tetap menggandol Gusti, ketika aku tetap dekat dengan Tuhan, maka harapanku pasti terjadi. Pasti akan terjadi dalam hidupku bahwa Allah senantiasa memberikan jalan yang terbaik akan hidup saya dan saudara. Kemudian iman adalah dasar atau bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti kula panjenengan bisa dikatakan memiliki iman kalau kula panjenengan itu selalu percaya, walaupun aku belum melihat, tetapi aku percaya bahwa bukti itu nanti akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Artinya ketika mungkin saat ini kula panjenengan sudah menghadapi tantangan dalam hidup ini, tetapi harapan panjenengan bila dari setiap masalah yang ada itu nanti pasti, ya kita punya harapan yang pasti
bahwa Tuhan pasti merancangkan atau menjawab sesuatu yang baik, yang terindah di dalam hidupmu dan hidupmu. Walaupun bukti itu belum nyata, maka iman itu harus tetap kita pupuk. Yang namanya iman walaupun belum ada bukti, tetapi aku tetap percaya bahwa janji Tuhan itu, bahwa pengharapanku itu di hadapan Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam hidup saya dan hidupmu. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita renungkan pada saat siang hari ini, bahwa iman itu bukan sekedar perasaan. Ya, iman bukan sekedar perasaan. Banyak orang yang mengira bahwa iman itu adalah perasaan yang tenang saat semuanya baik-baik saja. Ketika kita beriman, maka keadaan tenang dan baik-baik saja. Itulah yang diakibatkan dari iman. Namun iman yang sejati, ya, iman yang sesungguhnya justru pada saat badai datang, itulah imanmu diuji. Iman bukan tentang bagaimana kita melihat jalan keluar, tetapi iman adalah percaya kita kepada Tuhan Yesus bahwa dialah jalan keluar. Iman adalah percaya kita kepada Tuhan Yesus bahwa Yesuslah jalan keluar. Itulah iman. Jadi yang dinamakan iman adalah bagaimana pengharapanmu dan percayamu kepada Yesus. Ketika engkau memiliki kepercayaan bahwa Yesuslah jalan keluarmu, itulah yang dinamakan iman. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, sekali lagi walaupun mungkin kita belum melihat tanda-tanda jawaban daripada Tuhan, tetaplah engkau percaya bahwa iman adalah percayamu kepada Yesus, bahwa Yesus pasti akan nyatakan pengharapan itu di dalam hidupmu. Ini adalah iman. Dikatakan di dalam Ibrani tadi bahwa iman itu adalah dasar pengharapan. Dasar artinya pondasi. Jadi seperti pondasi rumah seperti ini Bapak Ibu. Jadi pondasi itu memang tidak kelihatan. Tetapi pondasi yang tidak kelihatan itulah yang menopang rumah ini sehingga rumah ini bisa berdiri dengan tegak. Demikian pula iman saya dan saudara. Iman memang tidak kelihatan, karena itu adalah harapan dan kepercayaan saya dan saudara. Tetapi imanmu itulah yang menjadi dasar pondasi hidupmu. Ketika engkau memiliki iman yang kuat, maka dasar hidupmu itu menjadi kuat. Pengharapanmu kepada Tuhan Yesus itu menjadi kuat. Dan dikatakan di dalam Ibrani tadi, iman sebagai bukti. Ya. Jadi ia memberi kepastian di dalam hati kulolan panjenengan, meskipun mata jasmani kita belum melihat jawaban doa. Jadi iman adalah dasar pengharapan dan iman adalah sebagai bukti. Artinya apa? Meskipun mata jasmani kita, mata telanjang kita itu belum melihat jawaban Tuhan itu terjadi, ya, dalam hidup kulolan panjenengan. Panjenengan mungkin sudah berdoa, panjenengan mungkin sudah mengharap, panjenengan mungkin sudah bercita-cita, ya, bahwa aku rindu ini Tuhan, aku rindu ini terjadi Tuhan. Tetapi karena iman pengharapanku itu kuat dan aku hanya mempercayai dalam hidupku bahwa Yesuslah satu-satunya pengharapanku, maka meskipun hal itu belum nampak secara mata rohaniku Tuhan, tetapi aku percaya, ya, bahwa suatu kelak aku akan melihat rencana Tuhan itu terjadi indah di dalam hidupku. Itulah iman Bapak Ibu. Jadi iman meskipun kita belum melihat, tetapi pengharapan itu tetap, itu namanya iman. Meskipun bukti itu belum nampak, tetapi iman itu akan selalu berkata, aku percaya Tuhan dengan imanku bahwa pengharapanku itu akan terjadi dalam hidupku. Aku berani bertindak karena iman tanpa tindakan adalah nol. Itulah iman Bapak Ibu. Jadi saya ingin memberikan sedikit ilustrasi di bawah panjenengan berbicara tentang iman. Karena judul firman Tuhan siang hari ini berbicara tentang iman di dalam penderitaan. Ilustrasinya begini, kita berbicara tentang iman Bapak Ibu. Ada seorang ahli peneliti
kabel atau tali tambang. Jadi ini digambarkan di sini ada gunung, di sini ada gunung, di tengah-tengah ini ada air terjun. Seperti sarangan nih Bapak Ibu, jadi air terjun. Nah, orang yang ahli tambang tadi nalekne tali sebelah sini sama sebelah sini. Dan itu disaksikan oleh banyak penonton. Tali ditalikan di sini, di sini. Jadi di tengah-tengah itu ada sungai yang bawahnya itu air terjun. Kalau kita memandang luar biasa dalamnya. Dan seandainya jatuh pasti hancur Bapak Ibu. Nah, pada saat itu ahli kabel tambang ini dia berjalan di atas kabel tadi. Atau senar lah, bukan kabel. Senar atau tali atau tambang itu tadi. Bersama dengan kereta. Ya, dia berjalan menguasai mengendalikan kereta itu di atas tali. Sampai ke pojok sana, sampai ke pojok sana. Ya, saat itu penonton semua bertepuk tangan, bersorak-sorak, oh hebat, hebat, hebat. Nah, tiba-tiba seorang ahli kabel tadi, seorang ahli tambang yang sangat akrobat, yang berani tadi bertanya kepada penonton, kamu mau naik tambang ini? Kamu percaya kalau saya hebat? Ya, saya percaya kamu hebat, kamu luar biasa. Kamu mau naik tambang ini, kereta ini, masuk dalam kereta ini aku dorong, dia langsung tolak. Tidak, aku takut. Nah, inilah maksudnya begini. Penonton tadi tahu opini atau pandangan bahwa orang yang menjalankan kereta di atas tambang, di atas air terjun tadi, dia sangat hebat, dia sangat luar biasa. Tetapi ketika orang tadi menawarkan pada penonton, kamu mau naik kereta ini? Aku hantar. Oh tidak, aku tidak berani. Artinya apa? Penonton tadi bisa melihat bahwa orang yang mendorong kereta di atas tali, di atas air terjun tadi, dia sangatlah hebat, dia sangat luar biasa. Dan pasti sangatlah lihai. Tetapi ketika penonton tadi disuruh masuk di dalam kereta tadi, dia takut, dia tidak berani. Dia tidak masuk di dalamnya. Ya, inilah Bapak Ibu, bahwa penonton itu sebenarnya punya opini atau pandangan bahwa oh iya, dia memang hebat. Tetapi ketika disuruh masuk dalam kereta, dia takut. Dia tahu dia hebat, tapi dia takut. Begitulah dengan saya dan saudara Bapak Ibu. Jadi penonton tadi hanya sebagai penonton, dia tidak berani menyatakannya. Jadi saya dan saudara pun seperti itu Bapak Ibu. Kita terkadang hanya bisa menjadi pendengar. Kita kadang hanya bisa menjadi penonton. Kita bisa hanya menyaksikan, oh ya Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu memang dahsyat. Kuasanya dulu sekarang tidak pernah berubah. Dia bisa ini, dia bisa ini. Tetapi janganlah saya dan saudara itu hanya jadi penonton. Engkau harus masuk di dalam kereta Allah. Engkau harus masuk di dalam rencana Allah. Ketika engkau beriman, ketika engkau punya pandangan bahwa Yesus itu sanggup, Yesus itu berkuasa. Tetapi di mana imanmu? Seperti penonton tadi, dia tahu dia itu hebat, peniti tadi hebat. Tetapi setelah dia ingin, coba kamu masuk, aku dorong. Oh tidak. Dia tahu hebat tetapi tidak. Kita pun juga seperti itu kadang Bapak Ibu. Dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi masalah ini, terkadang kita pun seperti itu. Kita tahu, kita mengerti, bahkan kita paham dan ya banyak kesaksian-kesaksian bahwa Yesusku memang luar biasa. Yesusku memang dahsyat. Dia sangat berkuasa. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Tetapi terkadang mengapa kita untuk masuk di dalam rencana Allah? Ketika kita masuk dalam kereta Allah, terkadang iman kita menjadi bimbang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya sarankan janganlah kita ini hanya bisa menjadi penonton. Kita hanya menjadi pengata bahwa oh ya Yesusku hebat. Tetapi engkau tidak pernah mengalami iman di dalamnya. Maka di sini mari ya kita tingkatkan iman percaya kita. Kita mau masuk di dalam rencana Allah. Tuhan, aku percaya Engkau adalah Allahku yang dahsyat. Walaupun saat ini mungkin aku menghadapi tantangan badai hidup yang berat dalam hidupku Tuhan. Tetapi aku percaya, dan aku bukan hanya percaya, aku bukan hanya melihat, tetapi akan mengalami iman itu. Aku akan menjadikan imanku lebih sungguh-sungguh di hadapanmu.
Aku akan masuk dalam keretamu, aku akan masuk di dalam rencanamu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita bilang aku beriman kepada Tuhan, tetapi sebenarnya itu hanyalah kita menjadi penonton, tetapi kita bukan menjadi pelaku iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi tentang iman ini, agar di dalam kehidupan saya dan saudara, bahkan ketika kita menghadapi badai, masalah dalam hidup ini, tantangan dalam hidup ini, kita, sudah ada deh, maaf udah ada. Kita tetap, ya, bukan hanya menjadi penonton, tetapi kita boleh menjadi pelaku iman itu. Maka yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, ya, marilah kita semangat, ya. Kita harus tetap semangat, bangkitlah untuk menjadi pahlawan iman. Mari kita bangkit untuk menjadi pahlawan iman. Mungkin saat ini Bapak Ibu, kita mungkin sedang dihadapkan pada suatu masalah ekonomi dalam hidup saya dan saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu. Mungkin masalah ekonomi itu menghimpit kehidupan saya dan saudara. Mungkin masalah keluarga saat ini masih ada dalam hidup saya dan saudara. Mungkin saat ini masalah kesehatan itu menjadi momok yang sangat besar dalam hidup saya dan saudara. Dan itu bagaikan tembok raksasa yang rasanya sulit untuk dirobohkan. Ya, menjadi masalah yang terbesar di dalam hidupmu. Ingatlah, pertama, Tuhan itu tidak mencari iman yang besar. Ya, Tuhan tidak perlu iman yang besar. Artinya bukan kalau mempunyai iman yang besar itu kita nggak boleh, enggak. Kita tetap, kalau kita memiliki iman yang besar, memiliki iman yang kuat, itu bagus. Tetapi dalam hal ini Tuhan sampai menyatakan bahwa saya dan saudara Tuhan tidak pernah mencari iman yang besar untuk menyatakan kuasanya dan mujizatnya di dalam hidup saya dan saudara. Ia hanya mencari apa? Iman sebesar biji sesawi. Hanya iman yang kecil itu yang dicari Tuhan. Ketika engkau mempunyai iman sekecil sekecil biji sesawi, artinya iman yang sangat kecil sekali, dan engkau menaruhkan itu di atas atau di dalam Tuhan kita yang besar, yang dahsyat, maka sebenarnya kuasa Allah itu akan terjadi di dalam hidupmu. Pertolongan Allah itu akan terjadi dalam hidupmu. Tetapi sudahkah saya dan saudara itu mempunyai iman di dalam Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Maka di dalam Matius pasal 17 ayat 19 sampai 20, kita akan lihat di sana. Kita boleh memiliki iman yang besar. Tetapi Tuhan di sini sampai dia mengatakan kepada murid-muridnya, ya, jika engkau memiliki iman sekecil itu pun, maka sebenarnya kuasa yang besar itu akan terjadi di dalam hidupmu. Matius pasalnya yang ke-17 ayat 19 sampai 20. Inilah tentang iman, ya. Matius 17 ayatnya yang 19 sampai 20. Begini firman Tuhan. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak mencari iman yang besar. Ketika engkau memiliki iman yang kecil pun, ketika engkau menaruh kepada Allahmu yang besar, Allahmu yang dahsyat, Allahmu yang berkuasa. Artinya ketika saya dan saudara memiliki iman kecil pun dalam hidup ini, ketika imanmu itu ada, maka sebenarnya kuasa Allah itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Mungkin saat ini ada tantangan berat dalam hidupmu. Mungkin saat ini ada masalah berat yang menghimpit hidupmu. Tetapi punyakah engkau iman? Punyakah engkau keyakinan yang sungguh bahwa Yesus sanggup melakukan itu dalam hidupmu? Maka Tuhan Yesus di sini sampai berkata, menyangatkan perkataannya. Nah, kowe ki duwe iman cilik wae lho. Kowe ki iso mindahne gunung iki nyang ke tempat lain. Karena Tuhan Yesus tahu pada saat itu tidak ada iman sekecil pun yang dimiliki oleh murid-muridnya. Maka saat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara, ketika engkau memiliki iman sekecil biji sawi pun dalam hidupmu, maka kuasa Allah itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Maka yang kita ingat ya, Tuhan tidak perlu mencari iman yang besar. Tetapi kalau engkau boleh memiliki iman sekecil pun, maka engkau akan mendapat pertolongan, kuasa dari Allah. Itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Artinya Allah melihat bahwa kita ini terkadang iman kita itu enggak ada, atau iman kita itu begitu kecil, sangat kecil mungkin. Tetapi saat ini mari kita belajar untuk memiliki iman itu, untuk melakukan iman itu, pengharapan dan keyakinan bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup walaupun kita belum melihatnya. Jadi ingat bahwa bukan iman yang besar saja Tuhan sudah akan nyatakan kuasanya dalam hidupmu. Maka milikilah iman itu dalam kehidupan ini. Yang kedua, tentang bagaimana kita bersemangat dalam mensikapi iman ini. Yang kedua adalah jangan fokus pada badai. Dalam menghadapi badai kehidupan, dalam menghadapi setiap masalah ini, yang harus kita perhatikan, janganlah engkau fokus pada badai itu. Janganlah engkau fokus pada masalah itu. Janganlah engkau berfokus pada sakitmu. Janganlah engkau berfokus pada masalah ekonomi. Janganlah engkau berfokus pada masalah kesehatan. Ya, mari lihat Matius pasal 14 ayat 29 sampai 30. Ya. Dalam menyikapi iman ini kita harus semangat. Ya. Yang pertama tadi, ingat bahwa Tuhan tidak hanya mencari iman yang besar untuk sesuatu kuasa Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan fokus pada badai. Matius pasal 14 ayat 29 sampai 30. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Jadi yang kedua di dalam kita menyikapi iman kita, ya, semangatnya adalah jangan fokus pada badai. Pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya dia berjalan di atas air. Ketika dia berjalan di atas air, maka murid-murid ketakutan. Oh, ada hantu. Dan saat itu Petrus yang sok berani, yang sok kemaki kalau orang sini bilang ya. Maka Petrus bertanya. Tuhan berkata dulu, "Ini aku, jangan takut." Maka Petrus berkata, "Tuhan, kalau memang itu engkau memang Tuhan, biarlah aku berjalan di atas air menghampirimu." Ya. Lalu kata Tuhan Yesus, "Datanglah." Ya. Artinya, yuk berjalanlah kemari. Ya. Kemudian Petrus berjalan. Satu langkah di atas air, dia bisa berjalan di atas air mau menghampiri Tuhan Yesus. 2 langkah, 3 langkah. Ketika ada badai, ada angin yang menghantam tubuh Petrus dari ujung sana, dari sana ada badai sus. Apa yang Petrus rasakan? Fokusnya bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi dia fokusnya kepada badai. Dia melihat ada badai menghampiri dia. Dia melihat ada badai yang menyerang dia. Lalu apa yang terjadi? Tenggelamlah Petrus ke dalam air. Lalu dia berteriak, "Tuhan, tolong aku." Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi badai kehidupan ini, dalam menghadapi setiap tantangan dan masalah hidup ini, ketika engkau memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang semangat, janganlah engkau berfokus kepada badai.
Jangan engkau berfokus kepada masalahmu, tetapi tetaplah engkau berfokus kepada Tuhan Yesus. Ya. Jika Anda melihat, jika panjenengan melihat ombak, maka panjenengan badai tenggelam. Jika kita melihat besarnya masalah kita, jika kita melihat besarnya badai yang ada di dalam hidup ini, maka kita akan tenggelam di dalam badai tersebut. Tetapi jika kita melihat Yesus, ya, maka kita akan bisa berjalan mengatasi masalah dan badai itu. Ya. Ketika engkau melihat badai itu, maka engkau akan khawatir, engkau akan bimbang, dan engkau akan tenggelam di dalam badai itu. Ketika engkau menghadapi masalah itu dan engkau tenggelam dalam masalahmu, maka engkau akan tenggelam di dalam masalahmu. Tetapi ketika engkau melihat Yesus, engkau beriman kepada Yesus, imanmu bukan kosong tetapi hidup, berpengharapan dan percaya bahwa di dalam Yesus pasti ada kebaikan dan rencana yang indah yang akan terjadi walaupun saat ini aku belum melihat. Maka ketika itu engkau nyatakan dalam hidup, engkau melihat Yesus, maka engkau bisa berjalan mengatasi masalah, mengatasi badai yang ada di dalam hidupmu. Pertanyaannya, adakah iman di dalammu? Maka dalam menjalani iman ini, jangan takut. Tetaplah fokus kepada Yesus. Jangan fokus pada badai atau masalahmu. Kemudian yang harus kita lakukan yang ketiga, di dalam kita menjalankan iman ini, kita harus semangat. Ya. Yang ketiga, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati atau kosong, tidak ada artinya. Walaupun kita tahu apa itu pengertian iman, walaupun kita tahu tentang segalanya, tetapi ketika engkau tidak melakukan iman itu, engkau tidak berbuat untuk sebuah iman itu, maka imanmu itu adalah nol atau mati. Yakobus pasal 2 ayat 17, kita akan lihat di sana. Yakobus pasal 12 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti ilustrasi tadi. Penonton tadi melihat orang peniti tambang, orang peniti tali tadi, dia hebat, dia bisa dipercaya, dia aman. Tetapi ketika peniti tadi menawarkan, ayo naiklah ke kereta, aku dorong. Oh tidak. Artinya dia bisa melihat, tetapi dia tidak berani bertindak. Begitu pula dengan saya dan saudara Bapak Ibu. Kita bisa melihat betapa Yesus itu ajaib. Kita bisa mendengar dari firman Tuhan betapa Yesus itu luar biasa. Tetapi pertanyaannya, ketika kita menghadapi badai, ketika engkau dihadapkan pada suatu masalah, apakah engkau hanya akan melihat bahwa Allahmu itu bisa? Tetapi mari, bukan hanya melihat, tetapi kita akan merasakan sendiri. Kita akan masuk di dalam rencana Allah. Tuhan, aku mau beriman, Tuhan, aku mau percaya, Tuhan, aku mau melakukan untukmu Tuhan. Aku melakukan apa yang kau firmankan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan katakan bahwa Tuhan itu tidak memerlukan iman yang besar. Hanya sedikit saja yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sering melihat bahwa iman kita itu terkadang mati, Bapak Ibu. Maka mulai sekarang, iman yang sekecil itu, ketika engkau berharap dengan sungguh, ketika engkau punya keyakinan yang sungguh, dan engkau taruh di dalam kuasa Yesus yang besar itu, maka imanmu itu akan terjadi. Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya terhadap dirimu, terhadap masalahmu, terhadap badai yang ada di dalam hidupmu, terhadap penyakitmu, terhadap masalah keluargamu. Ketika engkau memiliki iman yang sungguh, memiliki iman dan iman itu benar ada, maka iman itu akan berkuasa, ya, luar biasa di dalam hidup saya dan saudara. Maka sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Artinya apa?
di dalam menghadapi badai kehidupan ini, di dalam menghadapi masalah kehidupan ini. Mungkin secara manusia kita sudah nggak bisa berpikir lagi. Itu bagi saya adalah bagaikan tembok raksasa yang sulit dihancurkan. Tetapi mari, apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah itu. Yaitu apa? Berdoa dan beriman. Dalam menghadapi setiap tantangan hidupmu, tetaplah engkau setia untuk berdoa dan beriman. Apapun yang menjadi cita-citamu, keinginanmu, kerinduanmu, nyatakanlah itu di dalam doa dan dengan iman yang sungguh. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, biarlah Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu yang bagi kita itu enggak masuk akal. Yang bagi kita itu tidak mungkin dapat kita lakukan. Serahkanlah, itu adalah bagian Tuhan. Tugas kita hanya tetap beriman, percaya, dan berdoa. Selebihnya yang kita merasa tidak mampu, selebihnya yang merasa kita tidak bisa untuk kerjakan itu adalah bagian Tuhan. Biarkan Tuhan yang melakukan apa yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Ketika engkau memiliki iman yang sungguh, pengharapan yang sungguh, dan kita percaya bukti itu pasti akan terjadi, itulah iman. Walaupun saat ini belum terjadi, tetapi engkau meyakini bahwa itu akan dinyatakan dalam hidupku karena pengharapanku itu sungguh kepada Tuhan Yesus. Maka bukti itu pasti akan dinyatakan dalam hidupku, itu namanya iman. Tetapi ketika kita belum melihat bukti tetapi iman kita sudah runtuh, iman kita sudah keok Bapak Ibu, maka itu nol imanmu. Maka pengharapan itu harus selalu ada dan kuat di dalam hidup saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Kami mohon pemain musik, ya, singer untuk maju ke depan. Kita akan pujikan pujian walau gunung tak berpindah, ya. Kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu. Mungkin saat ini ada tantangan panjenengan, saya nggak tahu. Yang saya tahu, yang saya percaya bahwa setiap manusia, setiap orang itu pasti ada masalah, tantangan, badai di dalam hidupmu. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa orang yang tetap beriman, yang berpengharapan kepada Tuhan, ketika engkau memiliki iman di dalam hidupmu, maka kuasa Allah itu akan terjadi di dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan di siang hari ini. Iman tidak membuat segalanya menjadi mudah. Bapak Ibu, jangan biarkan situasi hari ini, situasi di dalam hidupmu, engkau padam semangatmu. Walaupun mungkin masalah itu terlalu berat bagimu, tetapi itu jangan memadamkan imanmu. Tetaplah engkau berharap kepada Yesus. Dia yang sanggup menolong hidupmu, Dia yang sanggup melakukan perkara yang besar, yang dahsyat dalam hidupmu. Ketika imanmu tidak padan, tetapi imanmu tetap kuat. Jika Tuhan yang berjanji, pasti Dia juga yang akan menepatinya. Itu janji firman Tuhan. Haleluya. Katakan, walau gunung tak berbeda. Terima kasih Tuhan.
Apakah masih ada harapan? Masih ada Harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang berpegang kuasa, Dia lalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, Tuhan Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Katakan, jiwaku bertanya, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tantangan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Darimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih.
Kami mohon Ibu Sri berdoa buat peneguhan firman Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat siang hari ini kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang boleh kami terima saat siang hari ini Tuhan. Karena setiap firman-Mu boleh menguatkan iman kami, boleh membawa setiap iman kami untuk kami lebih kuat, kami lebih teguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki iman yang benar-benar mengandalkan Kau Tuhan, sehingga kami tidak melihat setiap permasalahan badai hidup yang menerpa dalam setiap hidup kami. Biarlah kami boleh tetap berharap memandang hanya kepada Engkau Tuhan, kalau Kau satu-satunya Allah yang senantiasa mengasihi hidup kami, Allah yang senantiasa memelihara, memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tanamkan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga setiap firman itu boleh termaterai dalam setiap hidup kami, boleh senantiasa kami ingat, kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena tanpa firman-Mu kami tidak mampu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan dalam setiap hidup kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu saat siang hari ini. Semakin Kau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan, semakin Kau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga boleh menguatkan setiap kami semua jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh semakin kami semangat di dalam kami mengiring Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau terima firman-Mu saat siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita semakin kuat iman kita di dalam pengharapan, ya. Selalu beriman kepada Yesus dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Karena kita percaya ketika kita memiliki iman, maka kuasa Allah itu pasti dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Dia berjanji, Dia yang menggenapi firman itu. Puji nama Tuhan. Seperti biasa di minggu ketiga kita selalu mengundang saudara kita yang berulang tahun. Kita akan doakan, gereja akan mendoakan supaya panjenengan tetap ya diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dengan bertambahnya usia, ini menjadi suatu rasa syukur yang luar biasa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ya. Dengan kesempatan yang masih Tuhan berikan, berarti Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada saya dan saudara untuk engkau tetap berkaya, untuk engkau tetap melayani Tuhan, untuk engkau tetap berjuang dalam segala kebaikan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita masih diberi kesempatan, ini adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan, yang harus kita syukuri, yang harus kita rasakan ya, kenikmatan itu, sukacita itu. Puji nama Tuhan. Mungkin boleh ditampilkan siapa yang berulang tahun di hari ini ya. Kita akan doakan bersama, dan tentu tanya seperti biasa ada sedikit kenang-kenangan sebagai rasa cinta kasih dari gereja buat panjenengan. Bukan isinya, tetapi ini wujud sesama jemaat, sesama anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi. Ini adalah bukti kasih dari gereja setempat. Yang berulang tahun pada bulan April ini yang pertama, Ibu Lina Kurnia. Nanti maju ke depan, Bapak Mujiono, Bapak Paiman, Bapak Toto Setyowibowo, Nak Yemima, Bapak Yohanes Budi, dan Mbah Surati. Kami mohon untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama. Kita doakan ya anak-anak Tuhan yang di bulan hari ya, di bulan April ini merayakan ulang tahun. Kami persilakan Bapak Ibu untuk maju ke depan. Kita akan doa bersama. Itu tetap ditayangkan ya, supaya saya bisa mendoakan. Mari maju ke depan Bapak Ibu. Kita akan berdoa bersama di tempat ini. Oh ya, di sini aja Mas ya. Kita akan bersama berdoa ya. Ya, bisa berjajar di sini ya. Mari kita akan doakan bersama. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati panjenengan semua ya. Hari
bulan, tahun yang masih diberikan Tuhan kesempatan buat panjenengan. Harus engkau syukuri berkat yang luar biasa ini. Sini nggak Bapak-Bapak, ke depan sini. Mari kita akan berdoa. Ya, iya, mewakili Mbak Yemimah ya, nggak apa-apa. Kita akan bersama angkat pujian berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai mengalir setiap hari. Haleluya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku mengalir setiap saat. Amin. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, berkatnya seperti sungai di hatiku. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang telah Kau beri. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan dan kasih-Mu. Hari ini Bapa adalah hari ulang tahun bagi saudara-saudara kami ini. Dengan bertambahnya usia adalah kesempatan bagi kami untuk kami terus berjuang di jalan-Mu. Adalah kesempatan bagi kami untuk terus melayani-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau beri ini. Dan dalam menjalani tahun-tahun yang ini akan datang ini Bapak, ku serahkan saudara-saudari ke dalam tangan-Mu Bapak. Saat ini kami berdoa buat Bapak Budi Bapak. Engkau berkati hidupnya, senantiasa pakai hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesehatan, damai sejahtera keluarganya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Ibu tadi ini sebagai wakil Nak Yemimah juga Tuhan berkati. Apapun yang menjadi pergumulan hidupnya Tuhan, Engkau jamap dengan kuasa-Mu Bapa. Engkau memberikan berkat melimpah atas saudara Yemimah dan keluarga Mbak Dari ini, sehingga keluarga ini diberkati Tuhan menjalani tahun ini dengan tahun penuh sukacita, penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hamba juga berdoa kepada Ibu Surati Tuhan, mari Tuhan, umur yang Tuhan tambahkan ini adalah rasa syukur dan terima kasih yang luar biasa. Biarlah Mbak Surati akan tetap menjadi, oh Tuhan, orang tua bagi anak-anaknya, bagi cucunya, membawa anak-anak dan cucunya semakin setia kepada Tuhan, dan diberkatilah semua keluarganya. Damai sejahtera, anak cucu akan mengalami sukacita, kesehatan terutama Engkau limpahkan dalam Mbak Surati, senantiasa setia dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat Mbak Ratna Tuhan, dalam tangan-Mu kuserahkan. Biarlah menjadi istri yang benar-benar menjadi penolong bagi suami, dan akan tetap luar biasa di dalam Tuhan, dipakai Tuhan dalam pelayanannya. Hidupnya diberkati Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan akan tetap menjadikan seorang istri, seorang penolong bagi keluarganya. Engkau akan memberkati tahun-tahun yang akan datang. Bapak Paiman juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di masa tuanya ini diberkati oleh Tuhan, senantiasa sehat sentosa, hatinya penuh damai sukacita, boleh menjadi orang tua bagi anak-anaknya, dan boleh menjadi berkat bagi keluarga dan bagi lingkungan. Dipakailah di masa tuanya ini semakin setia, semakin memuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat Bapak Toto Tuhan, mari Tuhan, Engkau berkati sebagai pelayan-Mu semakin hari, semakin memberikan hikmat yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, menjadi pelayan-Mu yang semakin setia kepada Tuhan. Berkatilah setiap usaha pekerjaannya, pertaniannya diberkati oleh Tuhan, semua yang dikerjakan diberkati Tuhan, menjadi ayah yang Tuhan sangat berguna bagi istri dan anak, menjadi imam dalam keluarga yang benar-benar diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat Ibu Lina,
buat Pak Mujiono, dan juga buat semuanya yang saat ini di bulan ini mengadakan atau merayakan ulang tahun. Tuhan berkati semua. Dalam kasih-Mu kami menyerahkan berkat, damai, sejahtera, sukacita melimpah atas saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sukacita, rasa syukur karena hari yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami terima berkat ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kami mohon Ibu Gembala untuk menyerahkan sedikit ya agak ke sana ya, agak ikut duduk di sini. Sedikit kenangan ya, puji nama Tuhan. Ini Pak Budi ya, terima. Jangan isinya dilihat, tapi ada ya Pak yang dilihat. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati Mbak Surati. Gudi men nih Mbak. Puji Tuhan, haleluya. Ini Pak Mujiono, ini double ini usah omah Pak. Oh bukan, enggak nonton ya Pak Iman. Oh iya ya, maaf salah sebut tadi. Nih Pak Toto, terima kasih, Tuhan berkati. Ya foto dulu deh. Ya, oh iya saya sini. Ya, ya untuk kenangan ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Selanjutnya pengumuman untuk tata layanan minggu yang akan datang. Boleh ditampilkan WL Bapak Toto, kemudian singernya Ibu Karsi dan Ibu Ratna, kemudian pemusiknya Saudara Pio, Saudara Willy, dan Bapak Budi, serta Bapak Doni. Petugas kolektor Ibu Mini, Ibu Mesiem, Ibu Giarti, dan Ibu Desi. Kemudian petugas perjamuan kudus ya, jadi besok minggu kita perjamuan kudus adalah Saudara Petrus dan Saudara Niko. Persembahan pujian dari kelompok utara. Ya, tidak ada pengumuman lagi, kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat segalanya yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Sekali lagi katakan syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kebesaran hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Engkau sudah pimpin jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Bahkan Engkau sudah berfirman di dalam kehidupan ini, di dalam menghadapi badai kehidupan ini, biarlah kami tetap mempertahankan iman keyakinan kami bahwa hanya Yesuslah pengharapan kami satu-satunya, bahwa Yesuslah yang sanggup melakukan perkara besar di dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, teguhkan hati kami semua dengan kebenaran firman-Mu ini, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah di dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh iman yang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih pada kesempatan ini. Hamba juga berdoa buat semua pelayan Tuhan di GBBS Lemabang ini, yang sudah Tuhan percayakan untuk kami ambil bagian di dalam setiap pelayanan kami. Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, imannya, hatinya selalu terpaut kepada Tuhan, hidupnya selalu terhubung dengan Tuhan. Engkau akan memberkati jasmani dan rohaninya. Pada saat ini kami juga berdoa buat semua anak-anak Tuhan di tempat ini, semua sidang jemaat Tuhan yang Engkau kasih di tempat ini Bapa. Satu persatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi saat ini beban dalam hidupnya, mungkin sakit, penyakit, masalah keluarga, masalah kesehatan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau berkati semua anak-anak Tuhan. Damai sejahtera-Mu senantiasa melimpah atas hidupnya, sukacita-Mu melimpah atas hidupnya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Senantiasa berikan bangsa negara kami negara yang aman, cinta damai, dan penuh kedamaian, sehingga kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, memuliakan nama Tuhan dengan merdeka. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan sertailah Tuhan perjalanan dari tempat ini sampai rumah dengan selamat, dan senantiasa rahmat-Mu, berkat-Mu melimpah atas kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah. Berkat Allah melimpah atas hidupmu, dan biarlah kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat kita terima hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Selamat siang Tuhan Yesus.